Bu, tapi boleh nggak dijelasin buat yang dengerin ini, kayak kalau dari point of view-nya GAPS, asal muasalnya eczema itu dari mana sih, Bu? Bahkan kan sekarang ini banyak banget yang kena, Banyak. padahal papa mamanya aja nggak punya riwayat Hmm, eczema. Nah, itu gimana, hmm. Bu? Kalau aku dari pengalaman aku, bahkan dulu Tommy juga kan sama ya, masih kecil itu. Nggak ngerti juga sih kenapa tiba-tiba merah-merah. Kalau orang bilangnya gini, ih lucu ya pipinya merah-merah. Dia ketawa aja anak kita alergi ya. Kalau misalnya dari point of view-nya GAPS, itu penyebabnya ya leaky gut. Leaky gut, Hmm, alergi makanan. Tapi yang menyedihkan itu kadang-kadang alerginya bukan hanya makanan, tapi banyak. Bahkan dengan sabun-sabun, dengan shampoo-shampoo, dengan lotion-lotion, pokoknya apapun yang kena ke si anaknya itu, mm-mm. gitu. Yang Jadi bersentuhan ya, eh, Bu ya. betul Yo, ya, dari ya banyak, makanan. dari banyak. Bisa dari ya itu dari makanan dan dari produk yang digunakan ke kulit. Tuh. Dan itu biasanya tuh nggak disadari. Hmm, Misalnya bayi itu eh, masih ASI, lalu mamahnya makan, nggak anaknya bereaksi gitu kan, dan itu kan nggak sadar juga. mm-mm. Nah, Iya kalau betul. mungkin kan Bu Tere kan udah paham ya kurang lebih kan saya itu pendekatannya itu holistik. Holistik itu gimana? Dari makanan dulu. Nah, kalau Mm-mm. misalnya dari makanan, waktu itu mungkin kan Bu Tere juga udah sempet jalanin ya dengan praktisi-praktisi lain kan, Mm-mm. pakai makanan, pakai produk B gitu kan. Jadi pas lagi ketemu sama aku berjodoh 1 tahun yang lalu kan lumayan ya. Aku udah pernah coba ini bu, aku udah pernah coba ini gitu. Dan itu yang tadinya aku, aduh gemes, ini ibu kemana aja? Terus tiba-tiba kayak ada yang ngingetin, kalau belum jodoh ya belum ketemu gitu kan? Ya juga ya gitu kan. Ya udah deh, yang ibu udah jalanin apa? Yang belum yang kita jalanin yang belumnya. Pada saat itu kan kita mulai dengan nyisir protein tuh, mana yang Mm-mm. boleh, mana yang enggak gitu kan. Nah, Iya. hmm, itu memang yang perlu dilakukan. Karena ya suka nggak suka mau nggak mau makanan zaman now dengan makanan yang sebelumnya itu udah berbeda. Kalau sekarang Mm-mm. walaupun real food, pakannya dari si ternak itu udah ya alah walam deh yang jadi-jadian ya. Ada campuran ini, ada campuran itu gitu kan. Belum lagi Iya. ternak yang mungkin dapat suntik ini, dapat suntik itu, kita juga Iya. nggak ngerti gitu kan. Iya. Dan itu yang bikin kualitas makanan yang dimakan itu berbeda dengan dulu. Tuh. Jadi waktu itu kan aku inget ibu jalanin lumayan ya sebulan pendampingan, terus sempet break, terus ibu jalanin sendiri, ada ruang lagi. Terus setelah 3 bulan aku bilang bu, ini kayaknya perlu dilihat dari yang lain deh, gitu ya. Kan dari point of Iya. view-nya main gitu kan, main sama mungkin kita ada emosi-emosi yang nggak kita rilis ya kan. Nah terus Mm-mm. akhirnya sesi ya bener juga ya Bu kata kamu kan ketika aku stres anaknya muncul lagi ruangnya gitu kan. Nah Mm-mm. biasanya sih yang paling gampang itu beresin dari makanan dulu. Nah kalau misalnya berkelanjutan mungkin ada dari sisi lain. Iya betul. Mm-mm. Sampai banyak pertanyaan. Nanti kita satu-satu susun. Langsung kebayang ya. Ya juga ya Hmm. gitu ya. Nanti kita bahas itu, Bu. Iya. Nah, terus nah ini Bu, apakah semua anak eczema itu punya kecenderungan histamin intolerance? Banyak nih pertanyaannya yang kayak gitu, Bu. Jadi kan histamin itu sebenarnya banyak, bukan hanya ke kulit, tapi memang itu kulit yang paling sering di recognize ya, sering di recognize Ya, sebagai paling kelihatan soalnya gangguan, ya. ya yang kelihatan. Di luar-luar Tapi ini. betul, kan sebenarnya kadang-kadang orang sakit kepala gitu kan, atau mungkin Ya, keleyengan atau apa itu bisa jadi ada juga kan histamin enggak, Bu, intolerant. sekarang juga banyak. Ya, Nah, ya pilek gitu kan histamin iya. intolerant. Hmm, Kalau saya sih sebenarnya, misalnya ya dia dari point of view-nya Gibbs itu nggak langsung apa ya, oh ini histamin intoleran, terus udah dihindari ini gitu. Karena Mm-mm. kadang-kadang juga nggak mesti dari histamin intoleran gitu kan. Ada nggak kemungkinannya? Ada. Tapi kalau misalnya eh, udah takut dulu sama histamin intoleran, maka banyak sekali apa ya?
mengkonsumsi makanan yang dianggap aman dari histamin intoleran itu, padahal hampir semua makanan itu Ada sedikit banyak ada histaminnya. kandungan Iya, histaminnya gitu. nggak Karena ada yang kan badan bener-bener kita clean. sendiri, Ya. betul, badan kita sendiri itu Mm-mm. bisa memproduksi histamin. Nah, jadi Ya, daripada takut sama histamin, ya, misalnya nih histamin identiknya sama apa? Fermentasi gitu kan. Ya udah, fermentasinya didikitin dulu. Perlu keluar mm-mm. uang lebih banyak untuk beli suplemen. Ya, terus Padahal kalau kalau sudah misalnya, fermentasi hemat ya. hemat banget ya, hemat banget. Iya. Saya di rumah masih beli suplemen probiotik untuk Tommy. Karena Mm-mm. kadang-kadang saya suka lupa ngasihin fermentasi ke dia gitu, dan dia tuh nggak, masih sampai sekarang nggak terlalu mau kalau misalnya kayak itu. Yang dia mau apa? Yogurt dia mau, Hmm. kombucha, bit keras, apa segala macam perlu kita tongkrongin, minum gitu kan, minum gitu. Kayak kemarin aja ketika kombucha kan, ya dia lagi belajar jualan tuh, aku bilang Iya, ini iya. jualan kombucha, Kombucha. terus dia gini, ya, terus dia gini, sour choking tea mami katanya gitu, kayak asam dan bikin kesedek katanya gitu kan. Aduh, jadi eh, dia itu masih minum suplemen. Sesekali saya Mm-mm. kasih gitu kan. Kalau pas aku ingat nih, aku minum nih kasih. Tapi kadang-kadang kan lupa ya. Iya, Emaknya betul. ingat, anaknya belum tuh ingat. Terus kalau misalnya histamin lagi takut sama bone broth, ya kan nggak perlu bikin bone broth. Iya. Bikin kaldu, ya meat stock. Meat stocknya berapa lama? Itu sering banget ditanya, meat stocknya berapa lama? Saya selalu bilang, ya bikin dulu yang standar. Misalnya ayam, ayam berapa sih? 1,5 jam, 2 jam. Nah, kalau misalnya ruang, kurangin matunya. Terus kalau misalnya, aduh, kurangin kan nanti belum matang, ya udah potong kecil-kecil atau Mm-mm. di Pasti slice mateng. gitu kan? Betul. Iya, Iya. matang, Mm-mm. Setengah jam matang mateng kok, lebih Bu. Bisa. matang. Mm-mm. Jangankan itu, kalau misalnya di slice, celup-celup aja Jangan lupa aja matang, Bu. mateng. Iya, iya. Nggak usah takut nggak mateng ya, Bu. Kan orang Gak usah tua, takut nggak matang iya, gitu. takut banget Banyak anak. sebenarnya. Heeh. Kalau kalau takut sama histamin, ya kita fokusnya perbaiki leaky gut-nya dulu aja. Nanti pelan-pelan Iya, dia membaik. histamin intoleran itu akan membaik. Mm-mm. Betul. Bahkan nggak cuma histamin ya, Bu. Alerginya juga membaik sih. Iya, aku perasaan Iya. pipinya tembem ya, mirip sama Tiff ya. Iya. Tapi pipi aku tembemnya sama Tiff tadi. Dia punya PR liburan ini harus banyak gerak supaya yang di pipi Iya. turun ke badan. Kalau aku lagi banyak cemal-cemil makannya sembarangan, ya udah pipinya tembem-tembem lagi. Hmm. Nggak apa-apa. Katanya orang Cina kalau bulat itu berkatnya banyak. Ya bawaan juga sih, bawaan pipinya tembem ya. Hmm. Iya. Jadi nggak perlu khawatir ya Bu, kayak punya alergi nanti kalau misalnya lewat gaps nanti juga bisa membaik. Soalnya Tiffany juga membaik sih. Kayak dia udah berapa lama ya nggak makan ayam? Mungkin ada 6 bulan. Dulu terakhir aku kasih makan ayam itu dia beruntus tuh 2 pipi sini. Hmm. Hmm. Beruntus. Nggak heboh sih, cuman kayak Hmm. tik tik Iya. tik 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 Iya, tik iya, tik, iya, iya, tik, iya. itu ada. Itu Ah, kayaknya ah. lebih dari 6 bulan. Kayaknya September aku Hmm. ingat. Hmm. Terus itu ini kemarin aku kasih Kasih lagi. lagi. Tapi Nah, satu hari cuma 1 kali aja. ya, Kayak iya betul. 1 kali. Jadi kuantitinya tuh nggak banyak, nggak aku kasih Hmm. langsung 1 hari 3 kali makan tuh Hmm. enggak. Jadi kalau misalnya pahanya tuh letter L gitu, aku pakai cuma Hmm. paha Hmm. bawahnya aja gitu. Pintar, Kemarin pintar, udah ngerti ya. terus Udah habis itu paham dah. Heeh. kok kayaknya kedikitan ya, nanti anaknya marah ya kan. Jadi aku kasih sayap gitu. Nah waktu habis aku kasih, muncul tuh, ting ting ting. Hmm. Tapi Tapi lumayan nggak satunya. sebanyak sebelumnya. Satunya udah nggak sebanyak yang dulu. Terus aku mikir, oh ya lumayan lumayan. Berarti Iya, sudah ada perbaikan betul, gitu. betul, Meskipun belum sebenarnya kalau dipikir kayak, oh ya belum bisa sebenarnya ya. Tapi iya, lumayan lah kemajuan. Jadinya nggak terlalu reaktif kayak yang iya, betul, bulan September yang lalu gitu. Jadi mungkin oh betul, ya mungkin bulan depan coba lagi lah kayak betul, gitu. betul, Gitu betul. sambil Mungkin, maminya mempersiapkan hati ya. Merah dikit nggak apa-apa. Pokoknya ya, tahu. mungkin gini, dibanding ayam, kasih kaldunya dulu aja. Oh gitu. Kasih kaldunya dulu. Dulu Oh iya Tommy iya itu iya. dia alergi sama peanut, kacang tanah. Jadi kalau Mm-mm. makanan Indonesia kan banyak banget ya kacang tanahnya ya. Mm-mm. Jadi kalau dia kena dikit langsung bengkak, bengkak sini, bengkak, horor, bengkak, bener-bener bengkak. Dikit itu berapa Terus banyak, dia Bu?
Dikit itu berapa banyak? Sedikit itu berapa banyak? Kita nih ngomong apa? Kacang atau? Kacang waktu Oh, itu. kacang. Heeh. Biasanya sih itu dia kenanya dari makanan sih. Misalnya makanan terus ada apanya pakai bumbu kacang. Nah, itu dia dia pasti bengkak. Sekarang Hmm, dia kalaupun sampai kena, dia nggak suka karena dia udah mengenali teksturnya. Tapi dia cuma bilang, Mami aku rasanya di mulut ini ada bengkak. Tapi dia udah nggak kelihatan muka bibir itu udah nggak. oh, udah nggak Jadi reaksi seiring heboh kayak gitu ya. betul, seiring Hmm, leaky gut-nya membaik, reaksi ke yang makanan alergi itu pasti juga akan berkurang. ya, semoga nanti saya coba berarti minggu depan atau apa nanti kuahnya dulu. Mungkin Dua setelah minggu ulang lagi aja, tahun. 2 minggu Mungkin lagi aja. setelah saya bilang setelah ulang tahun ya Tiffany ya daripada nanti ulang tahun pipinya merah. Iya, 2 minggu lagi cepet ya. Tahun lalu juga pas ulang tahun ya. Iya, pas banget. Jadi kayak semoga tahun ini mukanya lebih cantik dari tahun lalu. Cantik udah cantik, mulusan dikit lah. Cantik udah Iya, cantik. mulusan dikit. Nah, ini Bu. Jadi buat mama-mama yang eh, mungkin sudah jadi detektif ya, kayaknya anaknya nih ada nih kecenderungannya histamin intolerance. Nah, tapi kadang mereka tuh kan masih bingung ya Bu, karena mereka tuh Hmm. mengenal GAPS itu dari Google biasanya ya. Hmm. Jadi saya sebelum tanya ke Bu Yuni atau sebelum tanya pasti kayak tanya dulu ke Google atau ke AI, mereka Hmm. pasti tanya kan kayak anakku kemungkinan punya histamin intolerance, apakah Hmm. bisa menjalani GAPS diet gitu. Hmm. Nah, Iya. jawabannya tuh pasti template banget kan karena dia ada fermentasi kayak gini Hmm. kayak gitu kan Bu. Ah, Yang akhirnya mereka tuh kayak jadi step back kayak mau jalanin itu kayak ragu-ragu kayak gitu kan karena harus ah, ada fermentasi dan yang ah. high histamin kayak gitu. Nah, kalau menurut Ibu berarti gimana Bu buat mama-mama yang kayak takut-takut gitu mau jalanin GAPS diet? Jadi kalau misalnya GAPS itu kan dia sebenarnya sudah lama ya, protokolnya itu dikenal sudah lama, dan dia itu yang di apa ya bilangnya ya. Jadi kalau misalnya kayak di copy paste lah gitu ya, di copy paste menjadi banyak protokol itu kan juga kan sudah banyak ya. Kalau misalnya belum konsul atau yang pertama ya pasti download download e-booknya gitu kan, Oh terus bisa ya, belajar dari rekaman kelas. Aku kan nyediain rekaman mm-mm. kelas juga kan, nggak perlu wajib konsul gitu loh, nggak perlu konsul, bisa belajar Mm-mm. dari rekaman kelas. Tapi kalau misalnya rasanya takut, bisa juga jalanin apa yang mampu dulu aja, apa yang Oke. mampu, apa yang mau. Kalau misalnya masih takut sama fermentasi, ya udah nggak usah dulu. Kalau misalnya masih Ah, takut sama apa namanya kaldu, bombrok, oke coba mid stock dulu. Gak bisa mid stock juga takut, oke mid stocknya di stop dulu. Kamu bisanya jalaninnya di mana? nah, Aku oke. bisanya jalaninnya stop karbo, ya udah jalan di situ dulu gitu. Iya, Itu iya. mungkin tidak tidak menjalankan protokol GAPS, tapi paling nggak sudah mulai jalani eliminasi diet. Oke. Jadi buat mama-mama yang masih takut-takut, mungkin step pertamanya mungkin takut keluar duit, nanti nggak hasilnya nggak maksimal Hmm, gitu kan ya Bu ya, kayak iya. kan Padahal jadi beli 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 lotion lotion buat buat yang itu yang dari yang direkomendasikan dari dokter ada di yang apotek itu brand juga itu, tidak murah ya, iya, tidak murah gitu iya. kan. Ya, soalnya mereka tuh kan pengen hasilnya tuh kok bisa cepet gitu ya. Apalagi Jadi, waktu itu ke mana ke naturopat atau ke TCM yang ibu bilang itu juga mm-mm. kan kecil Nah, gitu ya. ya. Itu Juga sama setiap ya. kali pergi bunyi terus kacing, kacing, kacing gitu. Iya kan, iya kan. Jadi ya kalau cuma sekedar mulai eliminasi diet di rumah Ya, gitu kan, nonton dari rekaman kelas, harusnya itu ya, jauh lebih membantu, apalagi ya. secara finansial lebih hemat. Iya. Lebih tadi lebih hebat lagi Bu Yuni sempat mention baca dulu e-booknya ya kan. Hmm, Itu mm-mm. kan free ya Bu ya, sudah dibikinkan Iya, ringkasannya iya, gitu. iya, iya. Baca dulu terus dimulai dari yang bisa dulu ya Mm-mm. kan. Nggak bisa Betul, fermentasi betul, coret dulu, nggak bisa betul. bone broth coret dulu. Mistak Lagi nggak yang bisa. lebih murah, lagi yang lebih murah. Apa Mulai Bu? bikin jurnal harian. Nah, itu paling Nah, murah tuh. itu cuma Nah, modal ya kan, rajin. jurnal harian. Nyatet, hari ini anakku makan apa, reaksinya apa.
Nanti kalau misalnya begitu ruam lagi, ini kayaknya waktu itu karena makan ini nih, mulainya dari sini. Nah, udah dari situ. Itu paling paling lebih hemat lagi. Bu, boleh sebutin nggak Bu? Contoh reaksi. Contoh Nah, reaksinya tuh contoh apa aja Bu? Manifestnya selain eksema. jadi kalau dari pengalaman saya, ini saya lupa ya ada di buku GAPS apa enggak, tapi ini dari pengalaman praktek Ya. saya. Mm-mm. Ketika ada reaksi makanan itu satu, ya, lihat yang nomor satu ada ruam enggak, ya, ruam Mm-mm. enggak. Terus kedua ada perubahan pada pola tidur enggak. Terus tiga ada perubahan dari perilaku enggak. Ada beberapa anak itu yang sangat sensitif, misalnya konsumsi satu jenis daging, terus malamnya tidurnya jadi lebih malam. Nah itu biasanya bisa, Oh, ya. jadi kayak ada yang bisa mundur ya. Jadi kayak mundur jam Iya, tidurnya gitu. biasanya itu ke sapi. Biasanya itu sapi. Oh, baru tahu Biasanya saya. sapi, iya. Begitu Mm-mm. makan sapi, anaknya bisa jadi lebih aktif atau tidurnya jadi lebih malam. Ya, itu tiga kan. Terus yang Mm-mm. keempat, itu ada gangguan pada pola BAB gak? Misalnya habis makan, terus dia diare. Habis makan, terus dia konstipasi. Either one itu berarti reaksi. Nah, yang Oke. kelima itu mungkin tidak terjadi sama semua orang, tapi yang kelima itu kejang. Jadi ada Oke. beberapa makanan yang memang memicu kejang. Makanan apa aja? Tergantung masing-masing orang itu beda. Karena ada orang yang misalnya sensitif ke ayam. Begitu makan ayam, Mm-mm. dia kejang. Ini dari observasi saya Ya. pribadi loh ya. Jadi kalau misalnya pinjam katanya Panji, menurut apa? Apa? Nggak jadi deh, kagak jadi bercanda. Apa menurut apa pendapat saya atau apa anyway, udah nggak lucu, udah lewat. Iya itu loh Panji Panji yang itu Panji yang pelawak itu stand up comedy kan dia kasih statement gitu kan, Mm-mm. cuma kan takut keliru karena kan apa ya kan banyak ya gitu kan yang kita share ini kan yang Bu Tere share, yang Bu Tere dengar dari kelas Gaps, dari saya itu kan di luar dari apa yang diajarkan secara umum toh. Iya, Nah, betul. jadi ketika misalnya itu kan kadang-kadang kan suka dibilang, oh ini begini gitu kan. Kayak kemarin aku ada yang tanya tentang, Tio ya nanya tentang terapi bicara. Saya Mm-mm. bilang, saya nggak percaya sama terapi bicara untuk anak autis, untuk anak nonverbal. Hmm. Kalau terapi bicara itu hanya bermanfaat untuk orang yang pernah tahu caranya bicara, tapi kehilangan Hmm. kemampuan untuk bicara. Contoh misalnya orang kena stroke, ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya anak-anak yang nonverbal, nonverbal, terus misalnya masih belum ada fokusnya masih jelek, terus kognitifnya masih jelek, mau itu mulutnya dipencet-pencet, dicubit-cubit, digigit, nggak akan membantu. Nah itu, jadi kan ya saya bilang itu kan dari pengalaman saya gitu kan, ya seperti itu. Ya, justru pengalaman itu yang mahal, Bu. Iya, terapi Iya. bicara tuh mahal loh. Satu kali terapi mungkin kayaknya nggak sampai 1 jam itu bisa 300 sampai 400 ribu loh. Kacung. Ya, Wah. bayangin kalau misalnya orang tua udah keluar duit ke sana, udah have so much faith ke sana, terus nggak ada hasil. Hmm. Ya, betul. Ngenes. Yang merah kayaknya nggak cuman apa? Nggak terapi bicaranya doang. Sak dompetnya ikut radang kayaknya. Nah, Bu, mau Hmm. tanya lagi. Kan kebanyakan ya, kayak aku nggak tahu sih. Mama-mama itu menurutku nih. Mama-mama yang biasanya kecemplung di gaps gitu, terus ketemu sama Bu Yuni. Sering kali, ya kan, itu tuh bukan mama-mama yang itu gaps tuh kayak bukan opsi pertama lah kayak gitu. Kalau Hmm. karena kan masih banyak jalan menuju Roma ya kayak gitu. Kayaknya gaps itu jadi jalan terakhir lah. Mungkin kayak Hmm. dirasa jalan yang paling susah gitu kali ya. Jadi kayak jadi muter dulu lah kemana-mana mana Hmm. gitu. Kayak saya kok nggak usah mama saya. Hmm. Dari saya Hmm. ke dokter terus balik gitu. Jadi jurusan ke barat nggak bisa, agak barat agak ke timur kayak gitu kan. Terus habis itu jurusan Cina ya kan timur banget gitu. Jadi
jadi dari batu nggak bisa, semi batu nggak bisa, ke Cina, ke timur, pengobatan timur juga barulah ketemu sama GAPS gitu. Kayak kan terakhir. Nah pertanyaanku, nah waktu melalui semua ini, nah kan sering ke lab, ya kan Bu, tes ini, tes itu, kayak gitu kan memang disuruh kayak gitu. Waktu tuh kurang nih mikronutrisinya, kurang nih, nggak boleh alerginya, biar ketahuan lah ceritanya. Sensitivitas, Jangan khawatir, sensitivitas di mana kayak Bu gitu. Tere, jangan khawatir, jangan khawatir. Belum lama saya dapat klien yang sampai tes microbiome ke Amerika. Dulu saya hampir ke sana Bu, cuman nggak di ACC suami. Nah, Tes nah, microbiome ke Amerika. nah itu. Nah, sekarang gini Bu, yang aku pengen akhirnya tuh kan ke GAPS. Yang waktu aku ke GAPS kayak gitu. Kayaknya kok simple banget ya. Selain maksudnya kayak nggak pernah disuruh tes ini, nggak pernah disuruh tes itu, ya kan? Terus habis itu kayak jalaninya tuh kayak sesimpel itu. Yang aku pikir seribet itu tuh ternyata adalah sesimpel itu. Nah, tapi kan udah terlanjur ya, tes ini itu segala macam gitu loh. Nah, menurut Bu Yuni sebagai GAPS practitioner, sejauh mana sih keakuratan lab yang sudah kita bayar mahal-mahal itu, Bu? Bisa dipakai kah waktu menjalani GAPS diet ini gitu? Ini mungkin the hard truth ya Bu ya? Iya, jadi mungkin saya perlu bikin protokolnya lebih ribet ya. Karena ketika ribet bisa jadi lebih mahal ya, gitu kan. Karena kalau saya cuma pikir ya udah back to basic aja. Kalau yang mau konsul pendampingan sama saya, memang saya tidak mewajibkan untuk tes. Kalau misalnya mereka perlu sudah tes ya sudah kita pakai itu hasil tesnya. Tapi kalau bisa misalnya enggak dipakai Bu ya dari hasil tesnya ya. itu. Tapi kalau Oh, misalnya belum tes ya sudah nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya mohon maaf ya, tapi dari Dokter Campbell sendiri bilang itu tes tiroid pun itu nggak akurat loh, menunjukkan apakah kamu ada gangguan tiroid atau enggak. oh Ya, wow. paling gampang gini aja, rambutnya rontok nggak, suka takut dingin nggak, suka keringetan, keringat dingin atau segala macam, hal-hal kulitnya kering segala macam, hal-hal seperti itu yang memang cerminan dari kondisi badannya itu bisa nunjukin badannya itu punya masalah atau enggak, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya eh, saya kan memang mungkin salah satu talentanya itu kan mensimplify ya segala sesuatu yang sifatnya rumit. Jadi orang ketika melihat saya cuma kayak gitu doang gitu kan, gampang banget gitu kan. Tapi ketika mereka coba ngelakuin mungkin nggak sama hasilnya gitu kan ya. Ya nggak usah dibikin ribet kali ya. Eh, nggak usah dibikin ribet. Terus kalau misalnya hasil tes, if you have the money ya, if you have the budget for it, ya silakan. Ya, tapi hasil tes mahal pun ya, misalnya tes mahal nih udah tes microbiome ke Amerika, ujungnya apa? Kan tetap perlu ngejalanin, perlu memperbaiki Hmm, likigatnya, ya ya kan? betul. Jadi kalau misalnya salah-salah senggol-senggol 10 juta untuk tes, mendingan beli freezer dapat sama isinya. Kayaknya masih kembalian itu. Asal kembaliannya ya. Iya betul. Asal ada kembaliannya. Ya, Karena berarti kalau dari saya itu ya tiga holistic approach itu ya, badannya, pikirannya, sama ya. Kalau misalnya psikis itu kita nggak ada ngomong agama ya, tapi kita lebih ngomong ke hubunganmu dengan dirimu sendiri ya. Kalau misalnya sudah lebih baik, maka balik lagi kita punya apa ya, sejatinya kita, Tuhannya kita bisa lebih have a better relationship sama kita punya pencipta gitu sih. Dan akhirnya ya everyone ya, karena kan gini, Tuhan itu kan baliknya ngomong Tuhan ya. Tuhan itu kan tidak menciptakan manusia untuk susah. Tuhan itu nggak ciptain ya Yuni atau agree. Tere untuk susah, untuk sakit, kagak. Tapi kenapa bisa jadi susah? Kenapa bisa jadi sakit? Saya nggak bilang kamu susah ya, kan maksudnya kan segala penderitaan itu kan begitu banyak macam kan. Anak sakit pun kita susah, betul nggak? Ya, Saya punya anak yang ada gangguan delay pun itu juga sudah susah, betul kan? Nah, ya, tapi sebenarnya kan Tuhan itu kasih kita challenges itu kan untuk mengarahkan kita. Contoh Bu Tere, kalau misalnya anaknya nggak ada gangguan, nggak ada kesusahan, saya yakin nggak bakal belajar, iya. Jadi nggak bisa ya kan? grow. Ya, nggak belajar Nggak bisa grow, apa-apa. ya, iya.
Sama Tuhan udah suruh minggir, Tere minggir, nggak mau denger. Tere minggir, baru dia minggir. Ya kan, dijewer, ditarik Ya. baru, gitu kan. Mm. Nah, ya sama lah, Ya, ya. sama. Jadi ya, saya mencoba untuk tidak menyulitkan dengan kondisi yang ada. Ya, contoh ya, ini saya tambahan lagi. Banyak banget orang yang sosialisasi kesehatan, ya, tapi misalnya pasang syarat. Syaratnya apa? Kamu perlu pakai produk ini, kamu Hmm. perlu pakai perlengkapan ini, ya apapun itu, baik itu dari suplemen kah, dari panci kah, dari makanan kah, harus, ya kan? Mm-mm. Kan nggak semua orang sama. Ya. Kalaupun misalnya orang ini punya uang, tapi orang ini tinggalnya di pedalaman, ya nggak visible kan untuk ngejalaninya. Jadi saya Mm-mm. selalu mulai dari I meet you halfway. Kamu sekarang kondisinya gimana? Yuk, aku coba dari kamu. Ya, Hmm. yang penting ya adalah standar-standarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya itu ya kamu punyanya apa, yuk kita mulai dari sana gitu aja sih. Jadi nggak mau Ya, bikin ya, orang ya. tambah liar, tambah mabok. Ya. Dibikin sesimpel mungkin aja, kadang orang masih mager jalannya. Iya, 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 iya. Oh, iya, emang betul itu. betul betul. Ya, tapi buat yang udah terlanjur ke lab sana sini, habis duit banyak, ya jangan khawatir, masih bisa dipakai kok hasilnya ya Bu. Ya, kita Iya bisa pakai, pakai. kita pakai lah, nggak sia-sia intinya itu. Betul, betul, betul. Ya, betul. Nah, sekarang tuh ini impromptu Bu. Kan tapi sekarang tuh ada yang bilang tuh Bu kayak tes DNA gitu loh Bu. Nah, gitu. Nah, itu tuh apakah bisa apa ya Bu? Jadi saya tuh agak kurang paham ya, kayak apakah itu kayak memang bawaannya lahir Hmm, tuh dengan DNA yang demikian dan hmm, diteskan kayak gitu. Tapi ya sudah itu kan lahir sebegitu aja dengan perubahan hidup kayak gitu itu hmm. bisa merubah Bu kayak dari hasilnya itu. Oke. Kalau Jadi menurut Bu kalau gimana? misalnya ngomong tentang DNA, ya, Mm-mm. itu kita bicara tentang genetik, ya. Mm-mm. Kalau kita bicara tentang genetik itu memang bawaannya, Mm-mm. bawaan lahirnya. Kita punya DNA itu kan kayak kepang-kepang gitu ya. Nah, Ya. jadi kayak double helix, Mm-mm. terus per tiga dia kepang-kepang. Itu tuh kalau misalnya dirunut, itu tuh ada tuh dari mama, dari papa, terus dari kakek, nenek, kedua belah pihak, terus dari naik lagi yang buyut itu semuanya ada. Itu emang udah dari DNA, ya. Mm-mm. Tapi genetik ada lagi namanya epigenetik, ya. Epigenetik itu sesuatu yang diimplementasikan yang di luar dari kita punya genetik. Hmm. Jadi kan Bu Tere kan udah belajar human design, ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau yang genetik itu yang si merah dan si hitam. Mm-mm. Nah, epigenetik itu bisa ngerubah si putih, Oke. ya, Ya. epigenetik. Contoh, tapi jangan kasih contoh deh, saya takut keliru nanti ngasih contohnya. Tapi yang jelas, epigenetik itu lebih kuat daripada genetik. Epigenetik Hmm. bisa merubah genetik kita, Oke. ya. Ya. Misalnya, papa, mama, satu tinggi, satu pendek, misalnya, ya. Ya. Eh, kan pilihannya cuma dua, either dia ngikut yang lebih Mama pendek, atau yang papa? atau dia mesti mama, kamu pendek, kalau aku kan mamanya tinggi, Iya. ya. Tidak. Misalnya, oke lah kita anggap mamanya lebih pendek daripada papanya, ya. Ya. Bisa pilihan dia ngikut si mamanya pendek, atau dia bisa ngikut pilihan si papanya tinggi. Tapi biasanya tingginya itu tidak melebihi dari tinggi papa. Jadi kalau Hmm. misalnya papanya tinggi 180, anaknya ini nggak mungkin lebih tinggi dari 180, Hmm. ya. Tapi, Ya. tapi Uh-uh. misalnya dia menjalankan GAPS, protokol GAPS, ya. Dia Mm-mm. menjalankan walaupun bolong-bolong kiri-kiri kanan-kanan gitu ya, banyak bolongnya, Mm-mm. banyak titiknya, tapi dia secara prinsip menjalankan GAPS, ya. Anak ini secara epigenetiknya itu diubah, secara genetik itu diubah sama si GAPS, makanya Mm-mm. anaknya itu bisa lahir lebih tinggi daripada papanya. Itu sudah terbukti. Bahkan ke Hmm. anakku sendiri. Ke Ya, anakku ya, sendiri. ya. Ya. Jadi ada genetik, ada epigenetik. Secara Mm-mm. genetik memang ada bawaannya.
Tapi sudah banyak yang membuktikan bahwa Bruce Lipton sendiri membuktikan epigenetik itu lebih kuat daripada genetik. Ya, kalau misalnya pakai bahasanya human design, kita yang sifat yang kita nggak punya, itu kita bisa jadi punya. Kenapa? Terkondisikan. Nah, terkondisikan ini sama sesuatu yang di luar kita kan, itu epigenetik. Iya, iya betul. Oh wow, berarti memang jadi jangan khawatir juga buat yang sudah mahal-mahal tes DNA. Ya kan, hasilnya merah semua. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya apa? Tes genetik itu tujuannya apa? Saya pengen nggak tes DNA? Pernah, pengen, tapi saya nggak ngelakuin karena itu mahal. Terus kedua, alat Mm-mm. tujuan saya untuk tahu tes DNA itu sebenarnya saya mau tahu aku nih ada campuran apa aja sih gitu. Karena perasaan mama Cino, apa ya Cino gitu kan. Tapi ketika aku pulang apa jalan-jalan ke China, mereka lihat aku, mereka kira aku mixed blood. Tuh. Terus aku bilang mixed blood dari mananya? Aku bilang, ya you don't, dia ngomong pakai bahasa Chinese sih. Waktu itu kan saya ada yang translate. Ya katanya kamu kayak campuran no. Dari mana? Itu. Tapi lain dari itu aku nggak tertarik. Ya sudah. Oh, Contoh misalnya kayak di MA, kita ngomong tentang penyakit ya. Kadang-kadang kan di mm-mm. tes DNA itu kan salah satunya kan dia Mm-mm. kasih tahu nih bisa ada Ya, penyakit B, C gitu kecenderungannya, kan. heeh. Itu Kemungkinan bisa sebenarnya punya ini. Gitu. betul. Kalau buat aku ya personally buat aku itu kurang asem. Karena jadi kepikiran ya. Iya. Karena jadi kepikiran. Ini aku cerita ya, aku cerita sedikit. Contoh Mm-mm. gini, ada orang breast cancer ya atau ada orang cancer deh gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau dari pengalaman saya, satu, lihat dulu dia makannya sembarangan nggak, cara hidupnya Mm. sembarangan nggak. Ya, balik Ya, lagi ke body kan. Nah, kalau ya. misalnya makannya sembarangan dan cara hidupnya sembarangan, ya benerin dulu. Mm-mm. Benerin. Kalau misalnya sudah benerin dan dia membaik, artinya masalahnya di badan. Tapi Mm. kalau enggak, breast cancer itu kan sebenarnya, kita ngomong breast cancer deh ya, breast cancer. Breast cancer itu apa? Secara psikisnya, itu Mm. superwoman syndrome. Artinya apa? Pikirannya yang mesti diberesin. Ya, kenapa bisa punya dorongan untuk menjadi si superwoman sehingga menjadi sesuatu yang tadi saya bilang sindrom gitu ya. Mungkin kalau saya pakai kata Ya. sindrom mungkin, tapi saya suka bercanda itu superwoman syndrome. Kenapa? Ya ngerasain gini, gue nggak butuh laki. Nah, bisa lari ke sana. Mm. Itu kan berarti kan dari luka. Berarti dari mana? Dari mind, Ya. ya. Dan Mm-mm. ini sebenarnya dari sisi point of view spiritual dan ini hampir tidak pernah saya bahas sebenarnya. Karena saya merasa ini bukan ranah saya, ya. Tapi Mm-mm. ada loh ya. Orang itu sakit karena dia itu membawa luka dari either dia punya masa lalu, ya. Masa lalu maksudnya past Mm-mm. life atau Ya. bahkan luka dari ancestor. Mm. Ini saya nggak pernah bahas karena kalau misalnya saya Mm-mm. bahas nanti saya jadi dukun beneran, enggak saya nggak mau ke sana. Jadi panjang ini. Masuk panjang gitu kan. Tapi yang jelas kalau misalnya tadi tes DNA terus ada bilang ada penyakit, ya Mm-mm. oke lah mungkin itu secara genetiknya ada. Tapi secara epigenetiknya kita beresin makanan, pola hidup, kita beresin kita punya pikiran. Mm. Tiga lawan dua, satu dari tiga, satu ya ini misalnya si kamu itu lawan dua, Mm-mm. ya Ya. ya udah kemungkinan itu bisa kita Ya, kita bisa hindari, eliminasi. Iya, kita bisa betul. hindari gitu kan? Iya. Kayak misalnya si siapa Angelina Jolie, dia itu kan sampai Sama, itu tadi kan, aku juga mikir itu. Tadi aku iya juga kan, mikir itu. Oh ya, pantesan kayak gitu. iya Iya. Angelina Jolie. Kalaupun misalnya dia sudah remove ya, dia Mm-mm. remove bagian yang menurut dia punya probabilitas tinggi untuk Mm. cancer. But if kalau dia tidak apa ya ngeberesin sampah emosi Iya. dia kalau makan mungkin dia bersih kali ya makan Mm-mm. mungkin tapi kan sampah pikirannya banyak Iya. kan gitu kan sampah masa lalunya banyak kalau dia nggak beresin ke sana maka si bibit cancer itu bisa lari ke tempat yang lain Iya, betul. tergantung dia nyimpen emosinya yang mana. Seru ya, Bu ya. Kalau gaps itu kompleks.
Enggak juga, enggak juga. Bukan, bukan, Kebetulan bukan dietnya. Maksudnya kalau kita mau belajar tentang healing itu maksudnya kompleks gitu. betul, Dari betul. bodinya, dari mindnya, dari spiritnya tuh kita bisa bisa belajari lah semuanya dan bisa di apa ya diperbaiki satu-satu gitu. Sebenarnya kalau Bu Tere perhatikan, ya, kenapa itulah kenapa saya bikin apa ya, mungkin kayak komunitas baru gitu ya, yang saya bilang itu Healing with Yura. Kenapa? Karena dari pengalaman saya nemenin ibu-ibu ya, seperti yang tadi kamu bilang deh, ini ibu-ibu ini Gapsus karena mungkin dilihat protokolnya paling berbeliat ya, paling ribet gitu kan. Jadi ibu-ibu ini si Gaps ini pilihan terakhir. Ya, dia udah Mm-mm. ke dokter A, dia udah ke praktisi B, dia udah ke functional medicine, dia udah ke sinse, udah segala macam, udah ke psikolog gitu kan, udah sampai ke psikiater, adanya kemarin ya yang Saya itu, screenshotan itu. saya. Ya, ya. Jadi ketika ketemu si Gaps itu kan dia udah apa ya, sudah banyak nyoba ini dan itu gitu. Dan dari pengalaman saya mendampingi ibu-ibu ini, mereka itu banyak sekali yang ngelihatnya itu nggak dari sisi lain, nggak dari point of view lain. Salah satunya itu dari si mind dan dari Hmm. spiritual, walaupun kita nggak ngomongin tentang karma dan lain sebagainya, tapi lebih mengenal ke diri sendiri, ya, Mm-mm. mengenal pikiran kita sendiri. Nah, itu yang mereka nggak pernah eh, sentuh, nggak pernah oprek ya. Nah, jadi kalau misalnya saya Mm-mm. hanya pakai si gaps, bisa nggak membantu? Bisa, tapi hasilnya nggak tuntas. Tapi ketika saya bungkus ya, Hmm. jadi versi healing menurut Yura, menurut Dila, atau enggak bersama dengan Yura gitu ya. Nah, itu puji Tuhan itu, puji Tuhan itu banyak memberikan, lebih banyak memberikan sukses sukses story ya, gitu. Ya, Ya, sampai lebih ada banyak yang progres ya Bu ya. betul. Yang penting kan progres. Yang penting kan progres. Mm-mm. Ya betul betul. Wah kalau bahas tentang psikis nanti panjang kita nanti. Tapi nanti kita mau bahas kok Bu tentang psikis Boleh kok seru nih nanyain. soalnya. Iya. Mm-mm. Tapi ini ke fisik dulu aja ya Bu ya ke body dulu coba gitu. Nah kalau anakku sih kan kemarin sampai bernanah-nanah heboh gitu ya Bu ya. Ah, Itu untungnya sih orang rumah ya saya bersyukur banget. Mereka tuh nggak ada yang memaksa dan menekan saya untuk bawa Tiffany ke dokter. Untung aja itu aku udah di tengah-tengah kebingungan itu. Karena tak tahan soalnya aku pikir besok udah mulai pendampingan sama Bu Yuni besok udah mulai sama Bu Yuni. Itu hamin satu dia demam soalnya Bu dengan kondisi itu hmm, dia demam dan itu hari Jumat malam. kasihan ya. Jadi iya Inflamasinya udah itu parah udah banget. heboh banget itu. Hmm, Tak rasa ya Bu, itu kayaknya bertepatan hmm, dengan full moon juga. Sepertinya hmm, tahun lalu hmm, itu Mei kan waktu itu. hmm, hmm. Sampai kemarin kan juga full moonnya juga heboh tuh, semuanya bereaksi tuh teman-teman semua yang flare apa itu, ya kayak gitu. Untung aja nggak, saya kok ya nggak ke dokter karena udah waktu tuh udah agak trauma sih sama antibiotik. Takut Hmm, ini pasti pasti hmm. 10.000% dikasih antibiotik. Lihat nananya udah kayak masker gitu kan di muka, di tangan semuanya. Bisa tak Bu? Buat kalau saya sih mungkin kayak mental ini udah ditempa 4 tahun kali ya. Jadi lumayan lumayan keras kepala gitu. Untungnya sih gitu. Jadi nggak ada yang terlalu bisa memaksa. Nah, tapi kan banyak tuh yang di luar sana yang anaknya tuh kayak juga seperti itu kayak gitu dan maksudnya mungkin satunya jalan itu ya udahlah ke dokter aja lah akhirnya kayak gitu karena ya memang ada kemungkinan untuk sepsis kan takutnya infeksi yang masuknya tuh sampai ke darah kayak gitu. Nah tapi kalau saya sih kan saya ini bukan siapa-siapa ya Bu ya pernah mengalami itu dan melalui itu tuh bisa gitu tanpa antibiotik. Nah tapi kalau menurut Bu Yuni kayak gitu cara apa yang bisa dilakuin Bu kalau ada kasusnya tuh yang kayak gitu yang sampai Oke. bernanah-nanah heboh kayak gitu. Jadi gini, kamu kan waktu itu kan pernah nanya sama saya tentang full moon, ya kan? Kalau ya kan Mm-mm. pernah nanya, Bu ini kenapa nih kok Ya, Tiff ketika full moon kok ruamnya lebih banyak gitu kan? Dan kalau misalnya minta pertanyaan, kan waktu itu kan aku bilang, nah, nanyanya apa sih, bagaimana sih jawabnya, aku bingung gitu loh. Karena kalau misalnya nanyanya, halo, kayaknya nge-freeze.
Oke, ya. Oh, Jadi kalau oh ya, misalnya bentar, bentar. pertanyaannya itu untuk dari si spiritual, aku nggak bisa jawab. Aku nggak ngerti. Ya, mungkin ada Hmm, beberapa orang yang memang sensitif, sensitif terhadap full moon lah, inilah itu segala macam. Tapi kalau misalnya aku lihatnya dari prinsip prinsip parasit ya, prinsip parasit. Nah, memang dipercaya ketika full moon ya, ketika full moon itu aktivitas parasit dalam tubuh itu dia lebih aktif ya. Tadi kan ibu bilang, aku udah trauma sama antibiotik, yuk jangan pakai antibiotik. Ada kok antibiotik alami, mau tahu? hmm, mau Antibiotik antibiotik alami itu bawang putih, makan yang mentah, makan yang jangan mentah. dimasak. Karena kalau misalnya masak, itu sudah Ah, beda lagi manfaatnya. Kalau difermentasi, beda lagi manfaatnya. Bawang putih mentah aja, hmm, ya. Kalau misalnya gimana, Bu? Ini kan anak kecil gimana makannya paling gampang? Cincang, ya. Pakai sendok, glegok, udah selesai, hmm. ya. Wah, ilmu Mungkin baru nih. satu hari satu siung dan itu bisa bisa untuk dipakai ya gini gini. Kalau saya bilang bisa, mungkin nanti saya bakal dikomplain sama dokter ya. Tapi itu bisa diikhtiarkan. Memang salah satu manfaat bawang putih itu untuk antiinflamasi, antibakteri, antivirus dan sebagainya banyak. Itu bisa. Ya. Ya kalau tapi kalau misalnya jawab dari sisi spiritual, saya bukan dukun beneran, saya cuma bercandaan aja, saya dukun gitu. Jadi saya nggak bisa jawab ya. Uh, ya begitulah kalau misalnya dibilang itu ya, ya semoga bisa menjawab itu. Iya, ya. Dijawab secara parasit pun itu sudah membantu sih, Bu. Kan itu Ya, memang karena ada ya aktivitas. Ya, aktivitas parasitnya lebih aktif yang akhirnya dia betul. bisa memanifestasinya itu bisa yang biasanya ruam bisa jadi ruam gitu ya, Bu ya. Yang Ya. biasanya gampang demam bisa demam juga, Bu. Bisa tiba-tiba kayak Hmm, ini. wah, Apakah itu jadi nggak tahu. kayak ini ya? Oh, Itu aku belum. nggak tahu Ya. tuh. Kalau misalnya bisa ikut demam, nggak. Tapi ada beberapa, ya. Saya pribadi pernah, at one point, itu saya sensitif ke full moon. Jadi ketika full Mm-mm. moon, saya itu sakit kepala. Di sini, gitu kan. Tapi setelah Mm-mm. saya sadari, lama-lama sekarang nggak sih, hilang sih aman. Kalau gimana caranya? Mungkin saya rajin grounding ya. Saya rajin grounding. Hmm. Jadi hampir setiap hari itu saya grounding. Grounding, saya bersihin, jadi mulai dulu nih kita. Saya bersihin apa ya energi ya dari teman-teman yang Ya, konsul sama saya itu kan kadang-kadang kan energinya kan wah mengganggu kita masuk punya menjadi. ya gitu ya misalnya dia punya stres jadi kita gitu kan dia punya capek jadi Ya, kita ya, ya. ya. Rajin-rajin bersihin gitu kan jadi enggak sih. Puji Tuhan sih aman-aman aja sih, enggak itu kan dulu sempat sempat apalagi waktu tahun lalu itu saya sangat-sangat sensitif ke purnama. Setiap kali purnama saya boleh Hmm, dibilang saya teler, ya. Sekarang udah aman. ya. Tapi jangan kira Ini saya bisa dukun beneran ya, gampang. membaik. Saya groundingnya cuma pakai Ya, garam, ya. Saya kok saya pakai garam apa, Bu? saya nggak pakai kemenyan, saya tahu. Tapi ini baru tahu, grounding kok pakai garam. Tak pikir grounding itu di taman rumput-rumput gitu loh, Bisa, Bu. Itu kok grounding. bisa, Gimana? Gimana caranya bisa. grounding pakai garam? Pakai Bikin garam ya, rosok ya itu. Pakai bisa baskom. mandi juga pakai garam tumis. Oh, gitu. Ilmu baru nih. Ilmu baru ya, ilmu dukun ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu pijit, refleksi, Ha-ah, ya kan? Kalau lagi ha-ah, sebelum pijit itu kan direndam pakai air garam. ha-ah. Dan Itu tujuannya oh untuk ada apa? garamnya ya. Membuka Sih, pori-pori enggak lah. Salah buat satunya itu detox. kan salah satunya Oh, itu asupan asupan magnesium, magnesium supaya lebih rileks. natrium, ya kan? Semua Heeh, organ ya. mikronutrisinya ada di situ. Jadi not so Mm-mm. dukun after all lah. Itu semuanya ada sainsnya. Itu semua ada sainsnya. Cuma ya saya merasa kalau misalnya saya melakukan itu, saya itu lebih lebih apa ya, lebih lebih apa ya bilangnya ya, lebih rounded ya, lebih apa gitu. Jadi nggak terlalu terpengaruh sama
sama emosinya orang gitu. Tapi kalau misalnya secara secara research, secara ilmiahnya, memang garam itu kan banyak magnesium, Mm-mm. banyak natrium gitu ya. Jadi enggak lah, saya itu kan cuma suka bercandaan aja. Saya mbok jamu, suka bercandaan saya dukun gitu kan. Soalnya kadang-kadang itu mak-mak kalau misalnya gak dibikin lelucuan kayak gitu ya, harus belajar mereka. Mereka malas belajar. Jadi kalau misalnya bikin kayak gitu ya rasa, oh iya iya iya," gitu kan. Ya mungkin masing-masing ada rasa curiosity-nya gitu. Ya. Kalau disuruh belajar itu ya mau ya. Ya kalau serius-serius gitu kayak ngantuk duluan udahan mereka. Ya makanya saya kalau nanti senang pakai analogi, cerita gitu. Ya, jadi lebih isi. Bu, saya tuh sering banget loh Bu ditanyain sama, kan banyak ya, maksudnya mama kan Instagram saya juga tak buka, jadi siapapun tuh bisa lihat dan bisa tanya ya. Memang sengaja supaya mereka punya tempat lah untuk mereka bertanya kayak gitu kan. Nah, belakangan ini tuh banyak banget mama-mama tuh yang yaitu anaknya eksema, tapi mereka itu masih ASI gitu, masih kasih ASI, terus anaknya eksema bingung-bingung kayak gitu. Nah, ya jujur saya tuh agak-agak lupa ya sudah hanya ngasih ASI itu sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu kayak gitu. Dan zaman itu juga belum mengenal gaps gitu kan. Apa yang bisa dilakukan mama-mama ini ya Bu? Maksudnya dari ASI untuk membantu pemulihannya, ataukah kayak yang jadi secara yang tak tanyakan tuh secara protokol mungkin yang harus dilakukan mama ASI ini gimana? Dan kalaupun mereka tuh sampai ya salah makan lah, cheating kayak gitu kan. Sebenarnya tuh berapa lama sih ASInya tuh kayak bereaksi ke babynya ini? Kayak gitu. Sebenarnya tidak ada protokol yang baku yang bisa di copy paste ya. Jadi kalau misalnya secara protokol itu ada misalnya prinsip GAPS, hindari karbo, hindari UPF itu ada lah gitu ya. Ya. Terus perlu kaldu, perlu fermentasi, itu jalankan dulu aja. Meskipun mereka nggak apa ya, nggak plek ngikut protokol GAPS itu nggak apa-apa, jalanin aja si 4P itu ya, yang pakem GAPS-nya itu. Ya, Tapi kalau misalnya mereka kan terus karbo tuh sering bilang lemes loh, kok nggak bisa ya udah gitu. kasih aja nggak apa-apa. Mereka Jadi ya kalau masih makan mau aja makan, lah gitu. ya kan mereka belum siap. Ya kalau Iya. misalnya pokoknya mereka jalanin aja yang mereka mau jalanin, tapi mereka perlu stop apapun yang memicu reaksi pada anak mereka. Ya Hmm. kalau misalnya nggak di stop, ya jangan Ya, mengharapkan kebakaran hasil terus yang ya. berbeda. Oh, Iya ya. jangan Jadi mengharapkan ya, hasil yang berarti berbeda. harus mulai bikin itu tadi yang murah, paling murah tadi bikin Bikin jurnal. jurnal, bikin jurnal. Mamanya makan apa aja gitu ya Bu ya. Terus Betul. anaknya reaksinya tuh kayak seperti apa. Iya. Biasanya kalau ASI itu reaksi dari makanan itu langsung, langsung. Hmm. Ya. Terus bertahan berapa lama Bu? Kayak misalnya dia lagi kangen nih Aku minum nggak tahu susu kalau gitu. segitu kan tergantung masing-masing badan. Kadang-kadang Oh mungkin ya. emaknya udah nggak makan tapi anaknya masih bereaksi itu bisa. Oh ya ya ya. Bisa. Dari Oke, segi badan. baiklah. Saya juga nggak tahu berapa lama gitu. Tahu gimana? Coba Itu aku kan masih tanyakan Bu benar-benar Yuni nanti. program. Nanti ya, Mbak Dukun cari tahu dulu ya. Aduh. Aduh, pertanyaannya juga aneh-aneh. Aku kayak, oh gitu ya, ya, ya. Terus, oke, tadi udah banyak sih ya. Oh ya, kan juga ada tadi itu kayak memperkenalkan protein. Itu kayak satu protein diperkenalkan satu-satu. Ya, kalau Bu Yuni sih pernah bilang 3 hari. Dulu pernah sih, sisir protein itu 3 hari dengan protein yang sama ya Bu ya. Tapi kalau saya takut 1 hari satu aja. 1 hari satu kali Boleh. makan. Itu juga nggak apa-apa kan ya Bu ya? Sebenarnya yang 3 hari itu, ya itu sebenarnya itu adalah saya memodifikasi. Jadi dari protokol GAPS yang dokter Natasha itu ada beberapa yang saya modifikasi. Kenapa? Salah satunya untuk menghindari tes, ya. Karena tesnya itu mahal. Dan kenapa saya pilih 3 hari? Karena kalau 1 hari, misalnya 1 hari makan ayam, makan sapi. Nah ini si ayamnya dia tidak sensitif, tapi dia tidak alergi, hanya sensitif. Nah bisa jadi reaksinya itu tidak keluar hari itu juga, tapi keluarnya Ya. besok.
Terus kalau misalnya kita bilang sensitif atau alergi itu kan mereka kan ada degree-nya ya, ada derajatnya ya, ada mungkin Mm-mm. juga ringan. Nah, ringan bisa jadi dia muncul di hari ketiga. Nah, Hmm. kalau misalnya kita, apalagi misalnya satu hari, pagi ayam, siang sapi, malam kambing, begitu dia luar bingung. Ya, meskipun pendampingan aku ya bingung apa ini apa gitu kan. Ah, kemarin ada satu ya anak, Bu. Jadi anaknya ini hanya mau BAB ketika diajak keluar rumah, main di luar rumah, Loh, kok lucu. Heeh. ya. Terus kalau ke rumah di WC nggak maunya keluar rumah gitu kan. Sampai saya bilang, Jarang oke loh oke, ini. kita ganti kita ya. Mungkin karena saya juga kan ada background belajar terapi kan. Jadi Ya. saya masukin tuh ke terapi ke dia karena kayak pendampingan. Heeh. Coba deh kamu lakukan ini agar kita bisa shift perilakunya dia BAB di luar rumah menjadi perilaku BAB di rumah, gitu kan? Masih tetap gak mau ya, Mm-mm. masih tetap gak mau ya. Akhirnya aku bilang gini, kok aku curiga anakmu tuh sebenarnya bukan gak mau tapi nahanin. Terus, masa ya Bu bisa begitu ya? Coba deh kamu cek lagi deh, observasi lagi dalam beberapa hari. Mamanya bilang, kayaknya Bu ini bener deh. Anak ini sebenarnya mau pupuk, tapi dia tahanin sampai kita keluar rumah baru dia pupuk di depan. Nah, kalau kayak begitu gimana saya bisa tahu? Kecuali kita memang observasi. Ya, sama Ya. seperti alergi makanan. Mm-mm. Alergi makanan, kalau nggak kita benar-benar siapin waktu untuk mengobservasi, ya itu yang bingung, ini karena apa ya, gitu kan. Ya, betul, betul. Itu juga berlaku untuk semua makanan tak Bu? Nggak ke protein aja, kayak misalnya sayur-sayur, apa gitu juga semua. Semua misalnya yang dirasa dicurigai, ya sama seperti misalnya labu siam, ya Mm-mm. for some reason banyak banget apa ibu-ibu itu yang menjalankan pola eliminasi dan sayuran itu hanya makan labu siam. Padahal labu siam itu ya masih karbo dari gula, tapi ya maksudnya enggak, it's not like the only, bukan satu-satunya jenis sayuran yang aman untuk dikonsumsi, banyak yang lain yang bisa dikonsumsi. Cuma Hmm. mungkin karena ibu-ibu ini ada banyak belajar dari internet gitu ya, Hmm. satu dan informasi berseliweran, akhirnya pada copy paste bikin. Jadi banyak. Kalau misalnya dibilang tadi, apakah perlu disisir juga nih satu-satu? Mm-mm. Misalnya memang curiga dari sayuran, maka sayuran dijalani satu-satu. Tapi Oke, biasanya oke. itu reaksi paling signifikan itu dari protein hewan. Oke. Jadi ya memang mama harus insting detektif harus jalan. Nyatet, nyatet, Catat. nyatet. Kalau kita bilang insting segala macam, riwuh ya gimana gitu kan, gitu ya riwuh. Tapi ya itu catet. Ya. Hmm. Oke, Bu. Kalau secara gaps ya, kan awal-awal itu perkenalannya kayak juice of sauerkraut ya, Bu ya. Ya, Jos kan kayak gitu. Nah, Ya. kalau misalnya dirasa masih juga ada reaksi kayak gitu. Diganti nih punya whey di rumah. Whey yang sudah difermentasi berarti ya. Ya udah Dan pasti dirasa nggak ada reaksinya kayak gitu. Apakah bisa boleh diganti? Hmm, jadi kalau whey itu masuknya itu dia kan ke Dairy Introduction Protocol. Kenapa Hmm. whey tidak dicantumkan di awal stage? Jadi Ya. kan kalau misalnya baca buku e-booknya di tahap awal itu yang dikenalkan si sauerkraut, airnya atau sayurannya, bitterfast dan cuka apel. Itu kan tiga yang Ya. biasa dikenalkan. Mm-mm. Kenapa whey ini nggak dikenalkan dulu? Karena banyak orang, nggak semua, tapi banyak orang itu dia sensitif ke dairy. Hmm. Makanya dairy termasuk whey itu kan dari yogurt airnya kan. Mm-mm. Nah, dari si whey itu dia masuk dairy. Jadi untuk masuk ke whey dia perlu nyobain ghee dulu. Setelah ghee aman, mau coba Hmm. whey boleh. Meskipun dia tidak di meskipun dia masih di tahap intro, itu boleh. Tapi dia Oke. perlu coba ghee dulu. Kalau ghee aman, mau coba whey nggak apa-apa. Tapi sebelum coba Gi ghee aman itu sebaiknya dengan coba yang tiga kuantiti itu. berapa, Bu? Gi aman dianggap gi aman itu. Bisa Nah, kalau konsumsi berapa? biasanya sih dari 1 sendok teh atau setengah sendok teh gitu kan. Oh, Satu atau sudah nggak ada setengah sendok reaksi, teh. boleh Ya, mulai nggak apa-apa. diperkenalkan. Iya.
Iya. Oke, gitu. Oke. Terus apa ya Bu ya? Kalau ini mah banyak nih. Oke, bentar-bentar. Nah, sekarang itu tadi dari yang dalam ya Bu ya. Sekarang dari luar. Sekarang itu banyak loh Bu yang kayak menjual produk. Ini namanya apa? Hypochlorous acid. Nah, yang katanya itu bagus kayak gitu. Ini udah ngomong kalau Yura sih saya yakin produknya bagus ya kan. Nah, tapi ada orang kan kayak masih pengen coba-coba kayak gitu. Nah, itu sebenarnya GAPS approve apa enggak sih, Bu? Saya lupa di buku itu ada sebut nggak atau hydrochloric acid, tapi kayaknya enggak deh. Karena kalaupun ada hydrochloric acid itu yang dari makanan, bukan dari Mm-mm. buatan pabrik. Ya, Oh, jadi dari makanan, misalnya ekstrak dari makanan itu bisa, atau saya ekstrak dari tumbuhan bisa. Tapi kalau misalnya yang pabrikan, aku nggak tahu ya, karena kayaknya di Kips nggak bahas, nggak terlalu bahas soal itu deh. Ya, jadi kalau misalnya pun pakai kayak kosmetik atau apa, biasanya itu disarankan pakainya yang mm-mm. natural dari Gitu ya. makanan. Jadi meskipun banyak yang bilang reviewnya bagus-bagus ya, tetap kita menyarankan yang natural-natural aja deh, kayak gitu ya, Bu ya. Betul, 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 betul. Mm-mm. Oke, Bu. Terus tentang eh, salah satu faktornya eksima itu ya Bu, kadang kan ada yang kumat kan, ada tuh salah satu gara-gara mold nih kayak gitu. Bu, ada nggak Bu tips untuk membasmi mold di dalam rumah? Apalagi Indonesia kan lembab ya Bu ya. Nah itu gimana Oh, Bu caranya? mold, mold. Mold. Ha-ha. Ya, mold. Ah, kemarin kemarin saya itu ada ngobrol sama saya punya arsitek, dan dia bilang ini ada alat untuk menyerap kelembapan dari gedung, Hmm? katanya. Hmm. Ya, katanya. Hmm. Tapi karena saya tinggal di apartemen kan nggak mungkin ya saya yang kerjain Hmm. gitu kan. Nah, Hmm. tapi kalau misalnya untuk yang tidak mungkin melakukan itu, mungkin bisa pakai itu yang mesin untuk menyerap kelembapan itu bisa bantu. Ya, Hmm. atau kadang-kadang taruh garam, balik lagi ke garam ya, taruh di dalam ruangan pun itu bisa bantu absorb kelembapan. Gitu ya Bu ya. Jadi salah satu caranya untuk supaya nggak Ya, bertumbuh makin banyak moldnya. biasanya ya sering-sering bersihin. Terus misalnya mungkin iya mungkin kayak cat kali ya, catnya, atau biasa asbes dalam rumah itu, kalau misalnya ada asbes maka bisa kemungkinan ada mold tumbuh, jamur tumbuh itu lebih lebih tinggi, Hmm. Oke. asbestos. Hmm. Oke, oke. Misalnya di Indonesia kan super super lembab ya. Jadi kita Iya, apalagi kalau misalnya bangunannya itu sudah hmm, tua. Kalau hmm, bangunannya sudah tua, maka eh, kelembapannya itu biasanya lebih tinggi dibanding bangunan baru. hmm. Iya, iya, iya. Dan mungkin berarti kalau misalnya ada bocor-bocor atau ada kayak Betul, mulai di ya, plafon mulai ada kayak ya, bercak-bercak tuh sudah langsung harus, diperbaiki. iya, jangan ditunggu lama-lama, langsung Jangan harus ditunggu segera lama, ya, treatment. Ya Bu ya. betul, betul. Apalagi kalau anaknya sensitif, nah itu bisa bereaksi. Oke, nah Bu, kan kita nih salah satu detoxnya itu kan kayak biasanya kan kalau nggak detox badan tuh kalau dari keringat, dari buang air kecil, buang air besar kayak gitu kan Bu. Sedangkan eksima itu kan masalah kulit ya gitu. Masa jadi nggak boleh berkeringat sih Bu? Masa jadi nggak boleh olahraga? Atau apa ada olahraga apa yang cocok untuk yang menderita masalah kulit? Jadi sebenarnya kalau misalnya olahraga sama yang penderita eczema, yang paling aman itu renang, ya, Renang. renang, karena dia tidak berkeringat, tapi dia Mm-mm. menstimulasi limpatik untuk detox. Nah, jadi kalau Hmm. misalnya untuk eczema, jadi mungkin selain renang, dia bisa melakukan limpatik, stimulasi limpatik. Ya, Stimulasi limfatik. Itu kayak gimana Bu? Yang kayak gerakan-gerakan
limpatik itu atau Banyak, pijet-pijet gini? banyak. Ada tapping, ada brushing, ada lompat-lompat di tempat, itu banyak. Aku pernah bikin kelas untuk lymphatic kan, lymphatic cleansing itu, ya. Oh, Salah satunya itu. itu boleh ya. Eh, ya, karena Jadi kalau boleh. misalnya berkeringat itu kan salah satunya kan karena hasil detoxing si lymphatic sistemnya kan. Mm-mm. Ya, kalau Mm-mm. misalnya memang nggak bisa Oke. berkeringat, berarti itu ya menstimulasinya dengan cara yang lain. Banyak yang Oke. ngasih testimoni itu herbal bath itu bisa bantu. Dan itu herbal bath salah satu ikhtiarnya itu untuk menstimulasi si lymphatic system. Ya. Jadi herbal bath itu banyak yang bilang bisa untuk eh, membantu ruangnya nggak terlalu banyak, gatalnya lebih berkurang gitu kan. Ya. Kalau misalnya olahraga, olahraga rata-rata pasti berkeringat ya. Jadi kalau yang Mm-mm. paling aman ya itu kan nggak mungkin ya anak kecil disuruh yoga gitu kan. Ya, ya berenang aja gitu kan, berenang gitu. Mungkin nggak mungkin, tapi kan nggak lazim gitu kan, yang bisa dilakukan Iya, sendiri tanpa itu ya berenang ya. Kalaupun gitu ya. jalan tuh sebenarnya masih berkeringat dan biasanya itu Mm-mm. anak-anak ini begitu berkeringat langsung itchy and scratchy. Iya.